Di sini kami akan membahas mengenai tes kelompok dan kontroversi dalam tes kemampuan. Jadi bagaimana untuk pembahasannya, silakan tetap ikuti pemaparan materi kami. Oke, pertama kita masuk mengenai karakteristik, manfaat, dan perangkap tes kelompok. Tes kelompok memiliki banyak tujuan yang digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu tes kemampuan, bakat, atau prestasi. Namun jenis-jenis tes tersebut berbeda fungsi dan penerapannya, namun tidak terlalu beda dari isi tes tersebut. Nah, adapun penerapannya, tes-tes kelompok itu berbeda dengan tes-tes individual dalam 5 hal. Yang pertama itu adalah pilihan ganda versus format terbuka. Nah, dalam tes kelompok itu biasanya cenderung menggunakan tes format pilihan ganda, seperti contohnya itu tes masuk ujian universitas ataupun tes CPNS. Nah, sementara untuk tes individual itu cenderung menggunakan format terbuka seperti esai atau dengan metode wawancara. Lalu yang kedua itu adalah pemberian skor dengan mesin yang objektif versus pemberian skor oleh penguji. Nah, tes kelompok itu skornya itu skor itu dapat keluar secara objektif dari menggunakan komputer, seperti tes TOEFL, yang dimana lembar jawaban TOEFL itu dapat dipindai ke komputer lalu dinilai oleh komputer. Sementara tes individu itu diberikan oleh penguji, seperti sementara tes individu skornya itu diberikan oleh penguji seperti tes wawancara. Lalu yang ketiga itu adalah pelaksanaan secara kelompok versus perorangan. Tes kelompok dilaksanakan oleh banyak peserta seperti tes CPNS, di mana banyak peserta mengikuti ujian di waktu yang sama. Sementara tes individu dilaksanakan satu persatu seperti tes kepribadian. Lalu ada yang keempat itu adalah penerapan dalam penyaringan versus perencanaan perbaikan. Nah, tes kelompok itu digunakan untuk penyaringan seperti seleksi untuk mencari anggota karyawan baru. Sementara tes individu itu digunakan untuk pengembangan dan perbaikan individu. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah sampel-sampel standarisasi yang sangat besar versus sampel-sampel besar saja. Nah, tes kelompok itu harus menggunakan sampel-sampel standarisasi yang sangat besar, sementara tes individu menggunakan sampel yang besar namun standarisasinya nggak sebesar tes kelompok. Perbedaan tersebut memungkinkan tercapainya kecepatan tinggi dan efisiensi biaya dalam pengujian kelompok, namun ada harga yang harus dibayar untuk keuntungan-keuntungan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tes kemampuan kelompok. Yang pertama itu adalah Multidimensional Aptitude Battery 2 atau MAB2. Multidimensional Aptitude atau MAB2 ini dirancang untuk menghasilkan subtes-subtes dan faktor-faktor yang sama dengan OSR. Namun bedanya MAB2 ini menggunakan format pilihan ganda yang skornya itu dapat dihitung oleh komputer. MAB2 sangat dipercaya untuk pelaksanaan tes kelompok karena MAB2 ini sangat menjanjikan dalam penelitian, konseling karir, dan seleksi personil. Namun bagi para penguji perlu diingat bahwa MAB2 ini adalah tes kelompok sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dalam kasus-kasus individual. Lalu tes kombinasi multilevel atau tes kemampuan kognitif. Salah satu fungsi penting pengujian psikologi adalah mengukur kemampuan siswa yang merupakan prasyarat bagi pembelajaran berbasis kelas tradisional. Nah, dalam mendesain tes untuk tujuan ini, psikometrisi harus menghadapi masalah nyata dan sulit bahwa anak-anak usia sekolah memiliki kemampuan intelektual yang sangat berbeda. Sebagai contoh, tes yang sesuai diberikan untuk kelas 6 itu sangat mudah dikerjakan apabila dikerjakan oleh siswa kelas 10, namun akan sangat sulit dikerjakan oleh siswa kelas 3. Nah, jawaban atas dilema ini adalah tes kombinasi multilevel, yaitu serangkaian tes yang sama.
Nah, dalam tes kombinasi multilevel ini, setiap tes kelompok didesain untuk umur atau tingkat kelas tertentu. Namun, tes-tes yang levelnya berdekatan memiliki isi yang sama. Karena kesamaan isi dengan umur atau tingkat kelas yang berdekatan, setiap tes memiliki batas bawah dan batas atas yang sesuai untuk pengukuran yang tepat bagi siswa pada kedua sisi ekstrim kemampuan ini. Nah, tes kombinasi multilevel ini atau tes kemampuan kognitif itu merupakan salah satu tes kombinasi terbaik berbasis sekolah yang digunakan saat ini. Nah, tes kemampuan kognitif merupakan pengukuran kemampuan skolastik, namun juga memasukkan tes kombinasi penalaran nonverbal dengan soal-soal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pengajaran di sekolah formal. Selanjutnya, yang C itu adalah tes intelijensi adil budaya. Pengukuran nonverbal terhadap intelijensi cair yang pertama kali disusun oleh psikolog pengukuran terkemuka bernama Raymond B. Cattell, di mana tujuan dari tes intelijensi adil budaya ini adalah untuk mengukur intelijensi cair seorang siswa. Intelijensi cair itu kemampuan analisis dan penalaran. Jadi, tes intelijensi adil budaya ini adalah untuk mengukur kemampuan cair mahasiswa dalam situasi abstrak dan baru dengan cara yang bebas dari bias budaya. Oke, jadi teman-teman, sekian materi yang dapat saya berikan, hanya sedikit saja, namun selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut ke RPM, Revenge Progressive Matrix. Nah, tes ini dirancang untuk mengukur faktor G-Spearman yang merupakan indikator kecerdasan umum. Tes ini menggunakan format khusus yang membutuhkan penggunaan kemampuan edukasi, yaitu memahami hubungan berdasarkan kesamaan dasar antara stimulasi visual. Nah, dari tes ini terdapat beberapa karakteristik, yaitu yang pertama formatnya. Matriks itu berukuran 3x3 yang berisi gambar-gambar dengan pola atau hubungan yang harus diidentifikasi oleh peserta tes. Baru tingkat kesulitannya, soal-soal diurutkan berdasarkan tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kemampuan edukasi atau eduksi dan faktor G-Spearman. Nah, cara kerja tes RPM ini yaitu peserta tes harus mengamati matriks gambar yang berisi pola atau hubungan yang hilang. Baru peserta tes memilih gambar dari pilihan yang tersedia untuk melengkapi pola atau hubungan yang hilang. Semakin tinggi tingkat kesulitan soal, maka semakin kompleks pola atau hubungan yang harus diidentifikasi RPM. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tes RPM ini adalah tes nonverbal yang mengukur kemampuan eduksi dan faktor G-Spearman. Tes ini digunakan untuk menilai kecerdasan umum individu dan juga banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi, pendidikan, dan rekrutmen. Selanjutnya, kita masuk ke tes MITB, Multiple Aptitude Testing. Tes ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur berbagai kemampuan kognitif dan non-kognitif seseorang. Tes ini bertujuan yang pertama dalam konseling pendidikan dan karir, membantu individu untuk memilih program atau pendidikan dan karir yang sesuai dengan bakat atau minat mereka. Selanjutnya, penempatan vokasional, di mana tes ini membantu individu untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya, klarifikasi tugas-tugas ketentaraan. Ini dapat membantu militer untuk menempatkan individu pada tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ada beberapa MITB yang terkenal, yaitu tes bakat diferensial, baru ada GETB, baru ada ESPIB. Terdapat beberapa karakteristik dari tes ini, yaitu menggunakan analisis faktor, di mana ini dirancang berdasarkan analisis faktor yang merupakan metode statistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari berbagai kemampuan
yang kognitif dan kognitif. Baru selanjutnya mengukur kemampuan. Mengukur berbagai kemampuan seperti kemampuan verbal, numerik, spasial, mekanis, dan interpersonal. Lalu yang terakhir itu digunakan berbagai tujuan seperti konseling pendidikan dan karir, penempatan vokasional. Dapat kita simpulkan bahwa alat tes ini berguna untuk mengukur berbagai kemampuan kognitif dan non-kognitif seseorang. Dan ini digunakan juga dapat di berbagai tujuan seperti tadi konseling pendidikan dan juga klarifikasi tugas-tugas. Selanjutnya ada tes bakat diferensial (DAT). Tes ini digunakan untuk mengukur berbagai kemampuan yang kognitif dan kognitif. Tes ini pertama kali digunakan pada tahun 1947 dan telah direvisi secara berkala. Tes ini adalah salah satu METB yang paling populer. Tujuan dari tes ini adalah menyediakan basis untuk bimbingan pendidikan dan vokasional bagi Tujuan dari tes ini adalah menyediakan basis untuk bimbingan pendidikan dan vokasional bagi siswa kelas 7 dan sampai kelas 12. Dan memberikan juga konseling vokasional bagi orang dewasa yang sudah menyelesaikan sekolahnya. Dan juga terakhir dapat membantu dalam seleksi karyawan. Subtes dari tes DAT ini adalah yang pertama, penalaran verbal, kedua, penalaran numerik, ketiga, penalaran abstrak, keempat, kecepatan dan akurasi perseptual, kelima, penalaran mekanis, keenam, hubungan ruang, ketujuh, ejaan, 8, penggunaan bahasa. Terdapat beberapa kriteria dari penyusunan DAT, yaitu setiap tes harus independen, tes harus mengukur kekuatan, tes kombinasi harus menghasilkan profil, norma-norma harus memadai, materi-materi tes harus praktis, tes harus mudah dilaksanakan, dan bentuk-bentuk alternatif harus tersedia. Lalu selanjutnya ada tes GATB. Tes ini adalah digunakan untuk mengukur berbagai kemampuan kognitif dan non-kognitif seseorang. Tes ini terdiri dari 12 subtes yang menghasilkan 9 skor faktor. Tes ini dapat digunakan dengan berbagai tujuan. Yang pertama, bimbingan karir, membantu individu untuk memilih karir yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kedua, penempatan kerja, membantu perusahaan untuk menemukan karyawan yang tepat untuk pekerjaan tertentu. Ketiga, konseling pendidikan, membantu mahasiswa untuk memilih program pendidikan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ada subtes dari tes ini yaitu kemampuan belajar umum, bakat verbal, bakat numerik, bakat spasial, persepsi bentuk, persepsi klerikal, koordinasi, kecekatan jari, kecekatan manual. Nah, waktu dalam pengerjaan tes ini adalah dapat diselesaikan dengan waktu 2,5 jam. Di mana tes ini juga dirancang untuk siswa SMA senior dan orang dewasa. Selanjutnya ada tes ESVAB. Tes ini adalah digunakan dalam Dinas Ketentaraan Amerika Serikat untuk menyaring para calon tentara dan menempatkan mereka pada berbagai pekerjaan dan program pelatihan. Nah, di mana tes ini terdiri dari 9 subtes, yaitu pengetahuan kata, pemahaman paragraf, penalaran aritmatika, sains umum, pengetahuan matematika, pemahaman mekanika, informasi pemobilan dan perbengkelan, informasi elektronik, dan kecepatan pengkodean. Tes ini menghasilkan 7 komposit. Yang pertama, kemampuan akademik, yaitu pengetahuan kata, pemahaman paragraf, penalaran aritmatika. Kedua, verbal. Ketiga, matematika. Keempat, mekanika dan pertukangan. Kelima, bisnis dan klerikal. Keenam, elektronik dan kelistrikan. Ketujuh, kesehatan, sosial, dan teknologi. Tes ESVAB ini digunakan untuk yang pertama, seleksi personal, membantu Dinas Ketentaraan untuk menyaring para calon tentara
dan memilih mereka yang paling cocok untuk berbagai pekerjaan dan program pelatihan mereka. Kedua, bimbingan karir. Membantu calon tentara untuk memilih karir yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Ketiga, kemampuan penempatan personal. Membantu dinas ketentaraan untuk menempatkan personal pada pekerjaan dan program pelatihan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tes ini berguna untuk mengukur berbagai kemampuan kognitif dan kognitif seseorang, di mana digunakan dalam bidang seleksi personal, bimbingan karir, dan penempatan karir. Baik, saya lanjut mengenai prediksi kinerja perguruan tinggi. Tes bakat seperti SAT dan SET digunakan untuk memprediksi kinerja akademik di perguruan tinggi. Institusi pendidikan menggunakan skor minimum pada tes ini untuk penerimaan mahasiswa. Jadi, SAT adalah tes penerimaan mahasiswa tertua yang diterbitkan oleh Dewan Perguruan Tinggi atau College Board. Nah, tujuannya ini untuk mengukur pengurusan mata pelajaran SMU dan keterampilan penalaran. SAT terbaru terdiri dari tes penalaran SAT dan tes subjek SAT. Nah, tes penalaran terdiri dari 3 bagian, yaitu membaca kritis, menulis, dan bahasa dan matematika. Kemudian setiap bagian berisi 3 atau 4 subtes. Contoh pertanyaannya itu membaca kritis, yaitu memahami makna kata berdasarkan konteks dalam paragraf. Kemudian menulis dan bahasa, yaitu memperbaiki kalimat dan paragraf. Kemudian matematika, memecahkan masalah aljabar dan geometri. Penelitian menunjukkan bahwa tes bakat seperti SAT dan ACT adalah prediktor yang valid untuk kinerja akademik di perguruan tinggi. Nah, skor tes ini berkolerasi positif dengan nilai IPK dan kelulusan. Contoh penggunaan tes bakat yaitu misalnya Universitas X menggunakan skor SAT minimum 1200 untuk penerimaan mahasiswa. Kemudian Universitas Y menggunakan skor ACT minimum 28 untuk penerimaan mahasiswa. Jadi, tes bakat seperti SAT dan ACT adalah alat yang berguna untuk memprediksi kinerja akademik di perguruan tinggi. Institusi pendidikan dapat menggunakan skor tes ini untuk membuat keputusan penerimaan dan penempatan lanjutan. Kemudian, tes perguruan tinggi Amerika atau American College Test adalah tes standar yang dirancang untuk mengukur kesiapan siswa untuk perguruan tinggi. Nah, tes ini digunakan oleh banyak perguruan tinggi di Amerika Serikat sebagai bagian dari proses penerimaan. Jadi struktur tes ACT ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu bahasa Inggris 75 pertanyaan dengan waktu pengerjaan 45 menit. Nah, ini mengukur kemampuan tata bahasa, ejaan, dan pemahaman bacaan. Kemudian matematika 60 pertanyaan, yaitu dengan waktu pengerjaan 60 menit. Nah, mengukur kemampuan matematika dasar termasuk aljabar, geometri, dan trigonometri. Kemudian membaca 40 pertanyaan dengan waktu pengerjaan 35 menit. Mengukur kemampuan memahami dan menganalisis tes non-fiksi. Kemudian penalaran sains 40 pertanyaan dengan waktu pengerjaan 30 menit, yaitu mengukur kemampuan menganalisis data sains dan penerapan prinsip sains. Kemudian penilaian tes ACT. Nah, setiap bagian tes ACT dinilai pada skala 1 sampai 36 skor. Nah, ACT adalah rata-rata dari keempat skor bagian. Skor komposit ACT rata-rata nasional adalah 21,1. Nah, kemudian tes ACT pada perguruan tinggi untuk membuat keputusan penerimaan. Nah, skor ACT juga dapat digunakan untuk penempatan lanjutan di perguruan tinggi. Kualitas prediktif tes ACT itu menunjukkan bahwa ACT adalah prediktor yang valid untuk kinerja akademik di perguruan tinggi. Nah, skor ACT berkolerasi positif dengan nilai IPK dan kelulusan. Nah, penggunaan tes ACT ini untuk menggunakan skor ACT untuk menerima keputusan penerimaan atau tidaknya mahasiswa. Nah, kemudian skor ACT juga dapat digunakan untuk penempatan latihan di perguruan tinggi. Contoh penggunaan tes ACT yaitu menggunakan skor ACT minimum 24 untuk penerimaan mahasiswa. Kemudian Universitas yang menggunakan skor ACT minimum 28 untuk program teknik. Nah, kemudian kritik terhadap tes American College ini yaitu tes ini berfokus pada pemahaman bacaan dan mungkin tidak mencerminkan kemampuan lain yang penting untuk sukses di perguruan tinggi. Kemudian tes ini mungkin bisa terhadap siswa dari kelompok sosioekonomi tertentu. Jadi kesimpulannya, American College Test ini adalah standar tes yang banyak digunakan untuk penerimaan perguruan tinggi di Amerika Serikat. Nah, tes ini adalah prediktor yang valid untuk kinerja akademik di perguruan tinggi, tetapi
penting untuk mempertimbangkan kelemahan tes ini saat membuat keputusan tentang apakah akan mengikuti tes atau tidak. Nah, kemudian tes seleksi prasarjana atau tes GRE digunakan oleh program prasarjana di berbagai bidang ilmu, mengukur bakat verbal, kuantitatif, dan penulisan analitis. Nah, skor GRE ini berkolerasi dengan IPK, skor ujian komprehensif, dan penghargaan karya tulis. Nah, bagian tes GRE ini seperti yang pertama, verbal atau GRIVI, fonologi, penyelesaian kalimat, anatomi, dan pemahaman bacaan. Kemudian kuantitatif atau GRIKI, aljabar, geometri, dan penerapan interpretasi data. Kemudian penulisan analisis, nah GREW, 2 esai argumentatif. Nah, penilaian tes GRE ini yaitu GRIVI dan GRIKI skala 200 sampai 800, GRIAWI skala 0 sampai 6. Nah, diberikan oleh 2 penilaian. Nah, kemudian contoh penggunaan tes GRE. Universitas X membutuhkan skor GRE minimal 1000, yaitu GRIVI plus GRIKI untuk program biologi. Kemudian Universitas Y membutuhkan skor GRE minimal 1200, yaitu GRIVI plus GRIKI, dan skor GRIAW minimal 4 untuk program psikologi. Kemudian banyak kritik terhadap tes GRE ini. Yang pertama itu tidak mencerminkan kemampuan lain yang penting untuk sukses di program prasarjana. Kemudian mungkin bias terhadap siswa dan kelompok sosioekonomi tertentu. Kemudian terlalu panjang dan melelahkan. Jadi kesimpulannya, tes GRE ini adalah alat yang valid untuk seleksi program prasarjana. Tetapi penting untuk mempertimbangkan kelemahan tes ini saat membuat keputusan tentang apakah akan mengikuti atau tidak. Kemudian tes penerimaan sekolah kedokteran atau Medical College Admission Test. Nah, jadi tes ini diperlukan untuk mendaftar ke sekolah kedokteran di Amerika Serikat. Nah, tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dalam pendidikan kedokteran. Nah, bagian tes MCAT ini yang pertama, penelaran verbal. Jadi memahami dan menerapkan informasi serta argumen yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Kemudian ilmu fisika, penelaran dalam bidang kimia dan fisika umum. Kemudian ilmu biologi dan sampel penulisan. Penilaian tes MCAT ini setiap bagian pilihan ganda dinilai pada skala 1 sampai 15 dan rata-rata 8,0. Kemudian sampel penulisan tidak dinilai secara numerik. Reliabilitas tes MCAT lebih rendah daripada tes bakat lainnya. Kemudian skor MCAT sedikit memprediksi kinerja di sekolah kedokteran karena pembatasan tentang skor. Kemudian berkolerasi kuat dengan skor ujian lisensi medis. Contoh penggunaan tes MCAT yaitu Universitas X membutuhkan skor MCAT minimal 500 di setiap bagian untuk pertimbangan penerimaan. Kemudian contoh kedua, Universitas Y membutuhkan skor MCAT minimal 520 di bagian ilmu biologi untuk program kedokteran gigi. Jadi tes MCAT ini adalah alat yang valid untuk seleksi sekolah kedokteran. Kemudian banyak pertimbangan untuk apakah kita harus mengikuti tes ini atau tidak, karena mengingat ada juga kelemahan dalam tes ini. Kemudian tes penerimaan sekolah hukum atau LCAT, Law School Admission Test. Nah, jadi tes ini adalah tes standar yang diperlukan untuk mendaftar ke sekolah hukum di Amerika Serikat. Tes ini dirancang untuk mengukur keterampilan yang penting untuk sukses di sekolah hukum. Bagian tes LCAT ini yaitu yang pertama, pemahaman bacaan, memahami dan menganalisis tes kompleks. Kemudian penalaran analisis, mengidentifikasi hubungan dan penarikan kesimpulan dari informasi yang disajikan. Kemudian penalaran logis, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi argumen. Yang kemudian sampel penulisan, esai 30 menit untuk mengukur kemampuan menulis kita. Penilaian tes LCAT, skala skornya yaitu 120 sampai 180. Kemudian sampel penulisan tidak dinilai secara numerik. Reliabilitas tes yaitu 0,90-an. Validasi predikat tes LCAT ini berkorelasi dengan nilai di sekolah hukum, berkorelasi lebih kuat dengan hasil tes pengacara negara bagian. Kemudian, beberapa sekolah hukum mempertimbangkan faktor lain selain LCAT seperti IPK, pengalaman kerja, dan surat rekomendasi. Jadi,
tes LCAT ini adalah alat yang valid untuk seleksi sekolah hukum yang berada di Amerika Serikat. Nah, kemudian prestasi pendidikan. Nah, tes prestasi pendidikan digunakan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa dalam suatu bidang studi tertentu. Tes ini memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan prestasi. Nah, tes ini dapat membantu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar di bidang tertentu. Kemudian, membantu orang tua meningkatkan pengajaran, menilai program pendidikan, membuat kelompok belajar. Nah, jenis tes prestasi pendidikan yang pertama, tes prestasi kelompok digunakan untuk mengukur prestasi sekelompok siswa. Nah, kemudian tes prestasi individual digunakan untuk mengukur prestasi seorang siswa secara individual. Nah, contohnya misalnya sekolah X menggunakan tes prestasi membaca untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan membaca. Contoh kedua, orang tua Y menggunakan hasil tes matematika anaknya untuk membantu belajar di rumah. Jadi, tes prestasi pendidikan adalah alat yang berharga yang meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Kemudian yang terakhir, ringkas ITB atau tes keterampilan dasar LOA, yaitu tes prestasi multilevel untuk siswa TK hingga kelas 8. Nah, tes pendamping, tes prestasi dan kecakapan yaitu TAP tersedia untuk kelas 9 hingga 12. ITBS dinormasikan bersama dengan tes kemampuan kognitif untuk pembandingan kemampuan intelektualnya. Jadi tujuan tes ini adalah untuk meningkatkan pengajaran dengan memberikan informasi tentang prestasi dan kemampuan siswa. Kemudian membantu guru membuat keputusan yang lebih baik dan berdampak positif pada siswa. Kemudian karakteristik tes ini itu reliabilitas tinggi, kemudian stabilitas tinggi juga, kisaran 0,70 hingga 0,90, kemudian bebas dari bias racial dan gender, dinormalisasikan berdasarkan sampel dan probabilitas nasional yang representatif. Kemudian subtes pada tes ini seperti kosakata, membaca, matematika, studi sosial, sains, dan sumber informasi lainnya seperti peta dan diagram. Nah, tingkat pada ITBS ini tingkat 5-6 yaitu TK sampai kelas 1, tingkat 7-8 yaitu kelas 2 sampai kelas 3, tingkat 9-14 yaitu kelas 3 sampai kelas 8. Nah, contoh penggunaan tes ini, yang pertama, guru dapat menggunakan hasil ITBS untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar di bidang tertentu. Kemudian, sekolah dapat menggunakan hasil ITBS untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan mereka. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tes presentasi metropolitan atau MAT. MAT bisa disebut dengan Metropolitan Achievement Test. MAT berawal pada tahun 1930 ketika tes tersebut didesain untuk memenuhi kebutuhan penilaian kurikulum di university. Tujuan MAT adalah untuk mengukur prestasi siswa dalam keterampilan dan era-era isi utama dalam kurikulum sekolah. Fitur menarik dari MAT itu sendiri adalah bahwa skor membaca siswa diberikan dalam bentuk pengukuran Lexile, yaitu berupa indikator dan praktis untuk tingkat kemampuan membaca. Lanjut pada pengukuran Lexile. Pendekatan Lexile adalah menggunakan keterampilan membaca. Jadi pendekatan Lexile ini adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengukur keterampilan membaca dari siswa. Selanjutnya, pendekatan Lexile didasarkan pada dua asumsi sederhana dan masuk akal, yaitu yang pertama, materi bacaan dapat ditempatkan pada suatu kontinuum sesuai tingkat kesulitannya, atau juga disebut kemudahan untuk dipahami. Jadi dalam tes ini sudah diatur, sudah didesain agar dapat mudah untuk dipahami. Yang kedua, para pembaca dapat ditempatkan pada suatu kontinuum sesuai kemampuan membacanya. Jadi untuk yang mengikuti pada pengukuran Lexile ini sudah ditentukan dan sudah diberikan tingkat levelnya masing-masing agar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya, pengukuran Lexile untuk seleksi bacaan biasanya berkisar dari 200L hingga 1000
hingga 1700 L. L yang dimaksud adalah satuan Lexil. Nilai pendekatan Lexil terletak pada kemampuan untuk memprediksi pemahaman bacaan siswa sebagai fungsi dari kesenjangan antara tingkat kesulitan Rex dan kemampuan siswa. Selanjutnya, tes perkembangan pendidikan umum atau GED atau GED. GED itu sendiri adalah General Educational Development. Jadi tes intelijensi adalah alat tes yang netral dan tidak memiliki konsekuensi hingga melakukan signifikasi pada hasil tes tersebut. Jadi tes intelijensi itu adalah tes yang paling netral. Terus begitu makna diletakkan pada skor tes seseorang, orang tersebut akan menerima banyak akibat, mulai dari yang tidak berarti hingga yang merubah hidupnya. Jadi ketika sudah tes intelijen itu bersifat netral, tapi ketika sudah dites dan ada hasilnya itu diberikan kepada orang itu akan merubah baik buruknya, baik atau buruknya juga. Kita masuk pada masalah bias. Jansen 1980 menyimpulkan bahwa bias tes merupakan poin protes yang paling umum daripada pengkritik. Jadi setiap tes itu ada selalu bias, yang dimana selalu kritik-kritikan dari orang-orang. Selanjutnya, dalam mengemukakan tentang bias tes, para skeptis menyatakan dengan berbagai cara bahwa tes mengandung bias budaya dan bias jenis kelamin sehingga secara tidak adil mendiskriminasi kaum minoritas, ras dan etnis, perempuan, dan kaum miskin. Jadi bias yang sering terjadi itu adalah bias budaya dan bias jenis kelamin. Jadi segala jenis bias itu mengarah ke arah budaya, jenis kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan. Contohnya bisa jadi lebih baik bisa jadi lebih baik laki daripada perempuan, atau juga sebaliknya, atau bisa jadi lebih baik agama ini daripada agama yang lain setelah melakukan tes gitu. Dilihat dari hasilnya yang diletakkan kepada seseorang. Contohnya si A melakukan dari suku A melakukan tes, dan si B dari suku B melakukan tes. Hasil tesnya menunjukkan bahwa suku A lebih baik daripada suku B. Jadi itu akan menimbulkan bias perbedaan karena si A lebih baik daripada si B. Selanjutnya, bias tes adalah masalah objektif dan empiris, bukan masalah penilaian pribadi. Selanjutnya masuk kepada kontroversi bias tes. Kontroversi bias tes bermula dari perbedaan IQ rata-rata di antara beragam kelompok ras dan etnis. Timbulnya perbedaan nyata antara ras atau etnis dalam skor tes kemampuan telah menginspirasi para kontroversi sebagai bias tes. Jadi tes bias bermula dari perbedaan IQ. Kenapa si A dan si B berbeda begitu? Jadi hal itu akan menimbulkan bias seperti perbedaan si A dan si B tadi. Selanjutnya, kriteria bias tes dan keadilan tes. Secara umum, suatu tes dianggap bias jika validasi tes tersebut berbeda untuk berbagai kelompok. Jadi kalau untuk kelompok itu seringkali dianggap bias. Kenapa bias? Karena setiap kelompok pasti lebih dari satu orang. Bisa jadi tiga lebih atau 4 lebih. Nah, dalam 4 orang atau lebih ini, dalam setiap tes itu pasti memiliki hasil berbeda-beda. Jadi hasilnya ini akan menjadi bias kepada sesama yang lain, yang sama-sama tes. Kenapa? Mereka sama-sama tes satu kelompok tapi memiliki hasil yang berbeda. Selanjutnya, keadilan tes merupakan konsep yang luas yang mengakui pentingnya nilai-nilai sosial dalam penggunaan tes. Bahkan, tes yang tidak bisa bias menurut kriteria teknis tradisional untuk reagensi homogen
masih dapat dianggap tidak adil akibat konsekuensi sosial dari penggunaannya untuk mengambil keputusan seleksi. Jadi dalam keadilan ini juga merupakan konsep yang luas. Jadi keadilan ini mengakui pentingnya nilai-nilai sosial. Jadi ketika hasil tes itu sudah keluar menunjukkan kriteria masing-masing, itu kan menjadi penilaian bagi seseorang. Nah, itu yang sering menimbulkan bias. Selanjutnya, bias atau suatu konsep statistik pada dasarnya tidak sama dengan keadilan tes atau suatu konsep nilai. Akhirnya, keadilan tes didasarkan pada konsepsi sosial seperti gambaran seseorang tentang masyarakat yang adil. Dalam pengukuran keadilan tes, nilai-nilai subjektif dianggap sangat penting. Sedangkan kriteria statistik bias tes hanyalah sebagai tambahan. Selanjutnya masuk kepada makna bias tes. Suatu definisi. Yang pertama, bias adalah validitas diferensial dari interpretasi seseorang atau skor tes untuk subkelompok peserta maupun yang relevan dan tidak diidentifikasi. Selanjutnya, Cole dan Moss pada tahun 1998 berdasarkan perspektif teknis validasi tes, kita akan menyimpulkan bahwa tes tersebut bias. Definisi umum bias tes merujuk pada validasi diferensial. Pada praktisinya, kriteria khusus untuk bias tes tercakup dalam 3 unsur utama, yaitu validasi isi, validasi terkait kriteria, dan validasi konstruk. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang validasi isi, validasi terkait kriteria, dan validasi konstruk. Kita masuk yang pertama kepada bias dalam validasi isi. Dalam bias validasi isi, umumnya para pengkritik berpijak pada penilaian ahlinya sendiri ketika menguraikan secara rinci satu atau lebih kritik berikut ini terhadap validasi isi dari tes kemampuan. Jadi pada umumnya orang yang mengkritik atau para ahli yang mengkritik itu berdasarkan dengan penilaian sesuai penelarannya dari dirinya sendiri, sesuai keahliannya gitu, dan kemampuannya. Jadi bukan secara yang sudah teruji, tetapi secara yang masih dalam penilaiannya. Selanjutnya, masing-masing kritik tersebut kritik yang disampaikan jika akurat. Nah, jika akurat itu akan menjadi bukti yang meyakinkan tentang tes bias. Nah, biasanya yang jika akurat ini ketika sudah dilakukan pengujian tes, apakah kritikan itu fakta atau tidak gitu kan. Namun sekedar menyampaikan kritik tidak berarti mengumpulkan bukti. Nah, jadi kalau cuma sekedar kamu menyampaikan kritik, apa yang misalnya dia menilai dari pikiran sendiri, langsung memberikan penilaian tanpa melakukan pengujian, tanpa mencari tahu kebenarannya, itu semua menjadi sia-sia, nggak berarti, karena tidak disertai dengan bukti, karena tidak ada hasil pembuktiannya. Kita masuk yang kedua, bias dalam validitas prediktif atau validitas terkait kriteria. Validitas prediktif adalah bentuk validitas yang paling penting dalam kaitannya dengan bias tes. Secara umum, tes yang tidak bias akan memprediksi kinerja di masa mendatang dengan sama baiknya bagi orang-orang berbagai subpopularitas. Jadi validitas prediktif ini bentuk validitas yang paling penting, karena secara umum tes ini yang bisa bias akan memprediksi kinerja di masa mendatang dengan sama baiknya bagi orang dari berbagai subpopulasi. Jadi terkadang bias ini juga tidak mengarah ke negatif. Contohnya
ketika orang mau ngelamar kerja atau menjalin hubungan suatu pekerjaan dilakukan tes. Nah, dilakukan tes. Setelah tes dilakukan, hasil keluar, otomatis ada bias yang keluar gitu. Hasil dari tes itu otomatis menjadi bias. Nah, biasnya ini akan dipertimbangkan apakah orang tersebut dapat bekerja sama dengan baik dalam mengikuti pekerjaan atau tidak. Itu akan menjadi pertimbangan untuk melanjutnya diterimanya seseorang ini untuk menjalin pekerjaan atau sebuah hubungan. Selanjutnya, suatu tes dianggap bias menyangkut validitas prediknya jika kesimpulan yang ditarik dari skor tes tidak dibuat dengan kemungkinan kesalahan acak. Sekecil atau tidak terdapat kesalahan konstan dalam kesimpulan atau prediksi sebagai fungsi keanggotaan dari kelompok tertentu. Jadi suatu tes juga dianggap bias menyangkut validitas prediktifnya jika kesimpulan yang ditarik dari skor tesnya tidak dibuat dengan kemungkinan kesalahan acak. Jadi sekecil atau tidak terdapat kesalahan konstan dalam kesimpulannya atau prediksi sebagai fungsi anggotaannya dari suatu kelompok tersebut. Selanjutnya, dalam kasus analisis regresi sederhana, prediksi masa mendatang dibuat dari persamaan Y. Dibuat dari persamaan Y sama dengan BX tambah A, yaitu di mana Y prediksi IPK dari perguruan tinggi, sementara X adalah skor tes bakat dan B serta A adalah konstanta yang diperoleh dari analisis statistik skor tes dan nilai-nilai para mahasiswa sebelumnya. Jadi dalam kasus menganalisis sederhananya bisa menggunakan rumus ini agar mengetahui bias-biasnya, bias apa saja, apakah bisa mengarah ke bias positif atau negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu bias dalam validitas konstruk. Nah, validitas konstruk merupakan konsep yang sangat luas. Definisi bias dalam validitas konstruk membutuhkan pernyataan yang sejalan dengan penelitian dari berbagai sudut pandang dengan menggunakan berbagai metode. Reinhardt mengajukan definisi berikut. Bias dalam validitas konstruk terjadi bila suatu teks terbukti mengukur sifat hipotesis atau konstruk psikologis yang berbeda untuk satu kelompok dibandingkan dengan kelompok lainnya, yakni interpretasi yang berbeda atas kinerja yang sama, terbukti tepat berbagai fungsi etnisitas, gender, atau variabel kepentingan lainnya, suatu nominal yang umum namun tidak perlu. Nah, jika tes tidak bias, maka perbandingan di seluruh subpopulasi yang hanya menunjukkan tingkat kesamaan yang tinggi pada struktur faktor tes dan urutan tingkat kesulitan soal dalam tes. Nah, mari kita kaji sama-sama. Yang pertama itu, salah satu kriteria penting dalam non-bias adalah bahwa struktur faktor skor tes hanya tetap tidak berubah di seluruh subpopulasi yang relevan. Nah, tentu saja bahkan dalam subkelompok yang sama, struktur faktor tes dapat berbeda di antara berbagai kelompok umum. Sehingga penting untuk membatasi perbandingan kita pada orang-orang yang berumur sama dari subpopulasi berumur sama. Tes yang tidak bias akan memiliki struktur faktor yang sama di seluruh subkelompok. Nah, secara khusus, pada tes yang tidak bias, jumlah faktor yang emergen itu dapat memuat faktor untuk soal-soal atau subskalanya akan sangat mirip pada subpopulasi yang relevan. Lalu kriteria kedua untuk non-bias dalam validitas konstruk adalah bahwa urutan tingkat kesulitan soal dalam suatu tes harus sangat sama bagi subpopulasi yang relevan. Karena umur adalah determinan utama tingkat kesulitan soal biasanya dia diperiksa secara terpisah untuk setiap kelompok umur yang dicakup oleh tes. Lalu selanjutnya yaitu kriteria urutan tingkat kesulitan soal yang sama dapat diuji dengan cara yang sangat mudah dan objektif. Nah, jika tingkat kesulitan setiap
soal dihitung dengan nilai P atau presentasi lulus untuk setiap subpopulasi yang relevan, maka mungkin untuk membandingkan kesulitan relatif setiap soal itu di seluruh subkelompok yang berumur sama. Namun dalam kenyataannya, kesamaan urutan tingkat kesulitan soal kedua tes itu dianya dapat diukur secara objektif dengan menggunakan koefisien korelasi atau R. Nah, pasangan nilai P atau untuk soal-soal tes menghasilkan nilai X dan Y yang digunakan dalam perhitungan. Nah, bila nilai R ini dianya semakin mendekati 1,0, maka semakin sama urutan tingkat kesulitan soal untuk kedua kelompoknya. Lalu selanjutnya itu penutupan tentang bias tes. Hipotesis bias tes merupakan masalah ilmiah yang dapat dijawab secara empiris melalui prosedur seperti analisis faktor, persamaan regresi, perbandingan antar kelompok, menyangkut tingkat kesulitan soal-soal yang bias versus yang tidak bias, dan urutan tingkat kesulitan soal. Secara umum, tes kemampuan dan bakat dianggap cukup baik berdasarkan kriteria tersebut. Lalu nilai-nilai sosial dan keadilan tes. Bahkan tes yang tidak bias sekalipun masih dapat dianggap tidak adil karena konsekuensi soal dari penggunaannya pada keputusan seleksi. Berlawanan dengan gagasan tentang bias tes yang terbatas dan objektif, konsep keadilan tes memasukkan nilai-nilai sosial dan filosofi penggunaan tes. Namun, bila nilai-nilai dasar itu dibuat eksplisit, maka 3 posisi etis dapat dibedakan posisinya. Sebab posisi tersebut adalah A. Yang pertama itu individualisme yang tidak layak. Nah, dalam tradisi Amerika tentang persaingan bebas dan terbuka, pendirian etis individualisme yang tidak layak itu menyatakan bahwa kandidat-kandidat yang paling layak tanpa terkecuali harus dipilih untuk dipekerjakan, diterima, dan mendapatkan hak istimewanya. Hunter dan Smith menyebutkan implikasi dari posisi ini. Yang pertama yaitu ditulis dalam bahasa prosedur seleksi institusional. Ini maksudnya berarti organisasi harus menggunakan informasi apapun yang dimiliki untuk kinerja setiap individu dan selalu memilih mereka yang kinerjanya diprediksi paling tinggi. Nah, posisi ini sekilas tampak menarik, namun memiliki beberapa implikasi yang oleh sebagian besar orang dirasakan menyulitkan. Nah, secara khusus, jika ras, jenis kelamin, atau keanggotaan para kelompok etnis ini dianya berkontribusi terhadap prediksi kriteria dalam situasi tertentu melebihi kontribusi skor tes, maka mereka yang mendukung individualisme yang tidak layak akan terikat secara etis untuk menggunakan prediktor semacam itu. Lalu yang B itu kuota. Pendirian etis kuota mengakui bahwa banyak birokrasi dan institusi pendidikan berdiri karena dukungan kota atau negara bagian di mana lembaga itu berfungsi. Nah, karena berdiri atas kehendak masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa institusi-institusi tersebut secara etnis terikat untuk bertindak dalam cara yang secara politis sesuai dengan lokasi berdirinya. Nah, konsekuensi logis dari posisi ini adalah kuota. Sebagai contoh, dalam suatu lokasi di mana sepertiga populasinya adalah orang-orang Afrika Amerika dan 2/3-nya adalah orang-orang kulit putih. Nah, prosedur seleksi harus memilih calon-calon dengan rasio yang mendekati yang sama di antara dua tersebut. Lalu selanjutnya itu individualisme yang layak. Individualisme yang layak adalah varian yang radikal dari individualisme. Posisi ini menyatakan bahwa Amerika secara konstitusional menentang diskriminasi atas dasar ras, agama, kebangsaan, atau jenis kelamin. Nah, seorang individualis yang layak menginterpretasikan hal ini sebagai keharusan etis untuk menolak menggunakan ras, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, sebagai predikto, meskipun hal ini secara ilmiah pada dasarnya valid untuk dilakukan. Lalu yaitu selanjutnya penutupan tentang keadilan tes. Perselisihan yang dikaji di sini merupakan argumen etis yang umum sebagian pembacanya tergantung pada nilai-nilai yang tidak dapat dipersatukan. Lebih lanjut, bahkan di antara mereka yang setuju pada nilai-nilai yang sama akan terdapat ketidaksepakatan tentang validitas teori ilmiah
tertentu yang relevan yang belum diuji secara memadai. Nah, karenanya kami merasakan bahwa tidak ada cara untuk mengatasi perselisihan ini secara objektif. Setiap orang harus memilih posisi yang sesuai baginya. Lalu selanjutnya itu determinan genetik dan lingkungan untuk intelijensi. Yang A, kontribusi genetik terhadap intelijensi. Terdapat komponen genetik yang substansial dalam intelijensi yang telah dibuktikan oleh studi atas orang-orang yang diadopsi. Nah, orang-orang yang diadopsi, penelitian keluarga dan proyek pada orang-orang kembar selama berpuluh-puluh tahun. Nah, kendati studi individual ini bisa saja mengundang kesalahan karena alasan tertentu. Alasannya yaitu jika digabungkan seluruhnya, studi IQ pada orang-orang kembar, keluarga, dan orang-orang yang diadopsi, maka menunjukkan keberadaan pengaruh genetik terhadap IQ sebaik yang dapat dicapai dalam ilmu perilaku dengan metode non eksperimental. Kontribusi genetik pada karakteristik manusia seperti intelijensi biasanya diukur dalam kaitannya dengan indeks heritabilitas yang dapat bervariasi antara 0,0 hingga 1. Indeks heritabilitas estimasi adalah tentang seberapa besar varians total dalam suatu sifat tertentu. Nah, disebabkan oleh faktor-faktor genetik, heritabilitas sebesar 0,0 berarti bahwa faktor-faktor genetik tidak memiliki kontribusi terhadap varians dalam suatu sifat. Sedangkan heritabilitas sebesar 1 berarti bahwa faktor-faktor genetik berperan secara eksklusif pada varian dalam suatu sifat. Lalu selanjutnya yaitu dampak lingkungan, pemiskinan, dan pengayaan. Nah, anak-anak yang dibesarkan dalam kondisi di mana mereka hanya mengalami sedikit atau tidak ada kontak dengan manusia, ini dapat menunjukkan perbaikan yang mencolok dalam IQ sebesar 30 hingga 50 poin. Kriteria ini dipindahkan ke lingkungan yang lebih normal. Namun, kita harus memandang isi penelitian ini dengan skeptisme, mengingat kondisi-kondisi yang umumnya sangat luas biasa kita tes awal dilaksanakannya. Nah, serupa dengan penelitian awal ini adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh Scales. Nah, di mana pada 25 anak yatim piatu yang awalnya dia didiagnosis mengalami retardasi mental. Nah, anak-anak tersebut awalnya diuji pada usia 1,5 tahun ketika tinggal di panti asuhan yang sangat tidak menstimulasi. Nah, 13 orang diantaranya kemudian dipindahkan ke panti lain di mana mereka menerima perhatian penuh dan merata dari anak-anak perempuan yang lebih tua yang juga menderita retardasi mental. Anak-anak tersebut menunjukkan peningkatan besar dalam IQ. Nah, sedangkan 12 orang lain yang tetap tinggal di panti asuhan sebelumnya semakin menurun IQ-nya. Nah, karena ketika ditelusuri dalam studi tindak lanjut 26 tahun kemudian, 13 anak tadi yang dipindahkan ke panti asuhan lain telah menjadi orang dewasa yang normal dan mandiri dan menikah. Subjek lain kelompok sebaliknya masih tetap tinggal di panti asuhan atau menjadi pekerja kasar. Kelompok yang diperkaya menunjukkan peningkatan rata-rata 32 poin IQ ketika dites ulang dengan Stafford Binet, sedangkan kelompok sebaliknya berada di bawah skor awalnya. Nah, kendati kami enggan memberikan kepercayaan besar pada skor IQ awal sehingga bisa saja memperdebatkan besaran pasti perubahan. Nah, studi Scale ini jelas menunjukkan bahwa perbedaan antara lingkungan awal yang sangat terbatas dan lingkungan yang lebih normal dapat berperan pada kenaikan sekitar 15 hingga 20 poin IQ. Salah satu masalah dalam program intervensi dini adalah biaya. Nah, biaya ini yang sangat besar untuk beberapa proyek percontohan. Para skeptis mempertanyakan ini kepraktisan dan juga hasil dari intervensi. Hasil dari intervensi berkelanjutan yang ekstensif serta berbasis luas yang diberikan nyaris sejak lahir hingga tumbuh besar, bahkan jutaan anak
yang beresiko mengalami masalah perkembangan. Nah, terakhir yaitu terdapat isu kesesuaian budaya, di mana program intervensi terutama dirancang oleh para psikolog kulit putih dan kemudian diterapkan secara tidak proporsional pada anak-anak minoritas, di mana terjadi perbedaan antara anak-anak yang berkulit putih dengan anak-anak yang minoritas. Prinsip sebagai konsistensi luar biasanya pada temuan-temuan utama dalam studi intervensi. Yang pertama yaitu intervensi yang dimulai lebih dini, misalnya itu di masa bayi, dan berlangsung untuk waktu lama akan memberikan manfaat terbaik bagi anak-anak yang berpartisipasi. Lalu yang kedua itu intervensi yang lebih intensif. Ini misalnya yaitu kunjungan setiap pekan akan menghasilkan pengaruh positif yang lebih besar ketimbang intervensi yang kurang intensif. Lalu yang ketiga itu pengalaman pengayaan langsung. Ini misalnya menangani langsung anak-anak tersebut. Nah, akan memberikan dampak lebih besar ketimbang pengalaman yang tidak langsung. Lalu yang keempat itu program dengan layanan menyeluruh. Misalnya yaitu perbaikan berganda akan menghasilkan perubahan positif yang lebih besar ketimbang program dengan fokus yang terbatas. Lalu yang kelima yaitu beberapa anak. Ini seperti mereka yang memiliki berat lahir normal, memperoleh manfaat lebih besar daripada partisipasi dalam program intervensi ketimbang anak-anak lainnya. Lalu yang keenam itu manfaat positif yang diperoleh di awal program akan hilang seiring dengan waktu jika lingkungan anak tidak mendorong sikap-sikap positif dan pembelajaran berkelanjutan. Siang, sini saya akan menjelaskan materi saya, yang C itu pengaruh teratogenik, yang dimana satu itu konsumsi alkohol berlebihan oleh ibu hamil dapat berakibat serius pada perkembangan janin di dalam kandungannya. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah sindrom alkohol janin atau fetal alcohol syndrome atau FAS. Salah satu dampak yang terlibat secara jelas adalah penurunan tingkat kecerdasan pada anak-anak yang mengalami FAS, di mana pengertian dari FAS gangguan perkembangan yang terjadi pada janin akibat paparan alkohol yang berlebihan selama kehamilan. Dampak ini menegaskan pentingnya kesadaran akan bahaya konsumsi alkohol selama kehamilan dan pentingnya untuk mencegahnya. Yang D itu pengaruh racun, di mana kejelasannya itu banyak bahan kimia industri dan produk sampingan memiliki potensi untuk merusak sistem saraf manusia. Salah satunya adalah timah. Timah adalah salah satu dari bahan kimia ini yang dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan manusia. Paparan timah ini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif pada sistem saraf, termasuk kerusakan yang mempengaruhi kecerdasan dan perkembangan kognitif. Yang J yang bagian A, studi terdahulu. Perbedaan dalam skor IQ antara individu dari kelompok etnis yang berbeda, khususnya antara Afrika, Amerika, dan kulit putih, telah menjadi fokus penelitian sejak diperkenalkannya tes terstandarisasi. Meskipun perbedaan ini terdokumentasi secara empiris, interpretasi atas perbedaan rasial dalam skor IQ ini tetap menjadi subjek perdebatan yang kompleks. Isu ini memicu debat yang berkepanjangan di kalangan ilmuwan, praktisi, dan masyarakat umum. Yang bagian B, hipotesis genetik, mana namun demikian menolak hipotesis genetik secara langsung juga tidak sesuai karena hal itu mengharuskan kita untuk terbuka terdapat berbagai kemungkinan dan untuk terus melakukan penelitian yang tepat guna untuk menguji hipotesis tersebut dengan lebih mendalam. Penting untuk mencatat bahwa isu ini tidak hanya tentang aspek ilmiah semata, tetapi juga tentang implikasi sosial dan etis yang terkait dengan penafsiran dan penggunaan informasi ini. Yang C, kekuatan hipotesis.
Menyikapi hipotesis genetik ini dengan aliran atau penolakan tidak dapat dianggap sebagai bukti yang cukup untuk menetapkan kebenarannya. Jadi meskipun hipotesis genetik ini mungkin tidak populer atau bahkan dikecam oleh sebagian orang, hal itu tidak boleh menghalangi upaya untuk memeriksa dan mengevaluasi klaim-klaim tersebut dengan cermat dan objektif berdasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang tersedia. Yang D. Tren baru. Perbedaan IQ antara ras menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari anggapan sebelumnya. Salah satu mitos yang telah dipecahkan adalah kestabilan perbedaan IQ antara kelompok kulit hitam dan kulit putih, yang sebelumnya dianggap sebagai fakta yang tak terbantahkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan dalam skor IQ antara kelompok ras tidaklah statis dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang K itu perubahan inteligensi. Penelitian menunjukkan bahwa sementara ada penurunan dalam beberapa aspek kecepatan pemrosesan dan kemampuan memori, banyak aspek kecerdasan lainnya bisa tetap stabil atau bahkan meningkatkan seiring bertambahnya usia. Yang A. Penelitian lintas. Dalam proses ini, penelitian mengacau pada tabel umur yang sesuai untuk menentukan jumlah 11 skor skala yang kemudian digunakan untuk menghilang IQ peserta. Penggunaan kelompok menunjukkan tetap ini memungkinkan penelitian untuk membandingkan hasil tes secara relatif terhadap kelompok kontrol yang stabil dalam hal karakteristik usia. Yang selanjutnya, yang B, studi sekuensial. Studi-studi longitudinal meskipun memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan kognitif dan psikologis dari waktu ke waktu, juga memiliki beberapa potensial yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu waktu pengurangan, yang kedua pengurangan selektif dan subjek, yang ketiga efek latihan, yang keempat regresi pada mean. Yang C, umur dan perbedaan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa terdapat sedikit perubahan dalam skor kosakata yang merupakan pengurangan inteligensi terkristalisasi seiring bertambahnya usia. Yang L, perubahan skor IQ. Penelitian tentang perubahan dalam inteligensi manusia dari waktu ke waktu menunjukkan kompleksitas dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta pentingnya untuk memahami dan mengakomodasi perubahan ini dalam menggunakan tes inteligensi untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan. Terima kasih.